Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Adadat Asrul. Saya adalah mahasiswa Telkom University angkatan 2018, jurusan Digital Public Relation, kelas PR04. Di sini saya akan mewawancarai salah satu karyawan coffee shop yang berada di Bandung, dan di sini sedikit akan ada perbincangan soal masalah hubungan industri. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan hubungan industrial yang terjadi pada coffee shop yang berada di Bandung setelah adanya pandemi COVID-19 dari awal tahun 2020, Maret tahun 2020 sampai sekarang. Berikut wawancara saya dengan Ibu Saskarani. Sebelum berbincang dengan Ibu Saskarani, saya akan membantu untuk memperkenalkan profil Ibu Saskarani terlebih dahulu, yaitu bernama lengkapnya adalah Saskarani Nadira, mahasiswa aktif di Telkom University angkatan 2016, jurusan Digital Public Relation juga, dan kebetulan kita sekelas, dan kebetulan juga Saska ini bekerja saat pandemi ini. Dia bekerja untuk mengisi waktu luangnya dan menambah uang jajannya mungkin ya. Jadi dia ini mengisi waktunya untuk bekerja. Berikut wawancara saya dan rekan saya mungkin Saskarani Nadira. Silakan menyimak. Terima kasih. Halo Kak, sebelumnya saya mau nanya, selama pandemi ini ada dampak yang signifikan nggak ke coffee shop masing-masing tempat? Ya, kalau untuk di daerah Kota Bandung sendiri tentu ada hal yang signifikan yang berubah selama pandemi, karena yang biasanya kita menjual lebih dari 50 cup sehari, ini bisa terhitung jari aja gitu seharinya ya, terjual kopi. Dan untuk yang di tempat satu lagi, tempatnya itu ada di Kabupaten Bandung sih sebenarnya ya. Nah, di sana itu justru malah ramai pengunjung karena banyak orang yang memilih untuk pergi ke tempat yang lebih dekat dari rumahnya dibandingkan harus ke Kota Bandungnya sendiri gitu. Dan terlebih di Kota Bandung sendiri kan waktu itu masih banyak penyekatan jalan ya untuk di jalan-jalan protokol. Jadi mungkin customer juga berkurang karena yaitu penyekatan jalan tersebut gitu. Untuk selisih dari dua tempat ini, selisihnya tuh sampai berapa persen? Kalau untuk persenan aku kurang paham ya, karena itu urusan oleh ownernya. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat sebenarnya cukup besar pengaruhnya atau selisihnya dari customer yang datang gitu ya, sampai dari pekerja-pekerjanya juga gitu. Maksudnya ada beberapa juga yang harus di-cut gitu, ada beberapa juga yang mungkin jatah shiftnya dikurangi gitu. Tapi dari pendapatan mereka berarti itu udah total, udah benar-benar anjlok sekali ya? Iya, karena sebenarnya kita itu dibayarnya adalah per shift. Jadi kita itu shiftnya itu satu hari ada 8 jam. Dan untuk totalan pembayarannya biasanya kalau yang saya dapat ya ada di sekitar 60.000 per hari, dan biasanya per orang itu mendapatkan 3 kali jatah shift atau 3 hari jatah shift gitu. Jadi kalau misalkan harus ada pengurangan shift karena waktu itu ada terkendala semua tempat makan harus tutup gitu ya, ya berarti itu juga mempengaruhi dari pendapatan yang kita bawa pulang ke rumah gitu. Itu kan pernah ya tempat itu ditutup sampai seminggu lebih. Betul. Nah itu tuh ke penghasilan berpengaruh, itu gak dibayar apa gimana ya, apa dipotong? Kita itu berpengaruh banget karena yang tadi kita itu dibayarnya sekali shift gitu. Jadi sekali shift totalan yang aku dapat pulang ke rumah adalah 60.000 misalkan ya kita sebutnya.
Ya kalau misalkan kita waktu itu 7 hari kita libur itu atau kita harus tutup, ya kita berarti nggak mendapatkan uangnya sama sekali gitu. Jadi bukan pemotongan gaji sebenarnya, karena kita kan kehitungnya adalah shift gitu. Oke. Per shift. Jadi kalau misalkan shiftnya kosong, shiftnya nggak ada, ya kita berarti nggak dapat uang gitu. Berarti kalau untuk lokasinya kan ada di Kota Bandung nih. Kalau misal di Kota Bandung tuh dekat dengan Satgas Covid kah? Atau jadi dia bakal mantau terus si itu, pernah dapat gerbek kayak gitu nggak? Selama kan ada nih Oh iya, kafe-kafe yang selama ini tuh ada yang ngeyel buka. iya, iya. Itu dapat kayak gitunya nggak, digerebek kayak gitu? Kita itu nggak dekat satgas covid, tapi kita itu sering dilewati oleh petugas-petugas bersangkutan gitu. Jadi yang ngecek ini ada customer nakal nggak nih yang dine in gitu, atau ini coffee shopnya tutup tepat waktu atau tidak. Karena kalau di kota waktu itu tutupnya itu harus jam 7, jam 8 lah maksimal, itu kita harus udah mati-matiin lampu dan kita pulang gitu. Kalau untuk pernah mendapat gerbek atau enggak pernah, karena kita itu selalu tepat waktu dan setiap satgas sudah lewat kita pun sudah bubar gitu. Kalau hubungan kan ini dampaknya kan sampai segalanya ya. Iya betul. Ke makanan, ke pangan, semuanya itu gimana? Ada kerugiannya apa enggak? Sebenarnya kita itu sistemnya adalah stok gitu ya. Maksudnya stok untuk seminggu ke depan, apakah ini kan kita biasanya menggunakan espresso, kita menggunakan susu, ya kita lihat juga seminggu ke depan kalau misalkan flow-nya masih gitu-gitu aja ya kita kurangi gitu loh. Jadi kalau misalkan ada dampak terhadap makanan atau minuman ya tentu saja ada. Tapi kalau misalkan dilihat lagi, kita kan udah nge-stok atau sudah memprepare ngelihat ke depannya akan seperti apa ya, itu bisa kita atur-atur lagi sendiri sih sebenarnya. Oke. Kalau untuk dampaknya kan selain dari penghasilan, Ya. apalagi selain penghasilan, teman-teman kerja juga berkurang. Betul. Itu apa aja dampaknya dari dua tempat kerja ini? Kalau dari yang di kota dulu lah ya kita sebutnya gitu, karena itu yang paling dekat dengan lalu lintas orang-orang gitu ya. Dan waktu itu pun di tempat aku bekerja yang di kota itu kita juga melewati jalan-jalan protokol yang ditutup oleh pemerintah. Jadi ya itu dia, selain dari pengurangan upah, pengurangan teman-teman kerja gitu, kita juga terhalang atau terdampak oleh tadi si penutupan jalan di jalan-jalan protokol tersebut gitu. Itu yang jadi hambatan sih sebenarnya dari proses kerja. Kalau yang di kabupaten sebenarnya itu tidak dilewati oleh jalan-jalan protokol, jadi ya masih seperti biasa bekerjanya, tapi tetap melakukan protokol kesehatan yang berlaku dari pemerintah. Oke. Nah, dari kan ada dampaknya kan kayak gini nih. Hubungan antara misalkan dari antara mbaknya ke pegawai yang lain sama ke atasannya masih tetap harmonis lah ya, dikatakan harmonis apa tidak? Oke. Kalau itu kami tetap melakukan kegiatan hubungan itu tuh dengan sangat harmonis, karena yang aku rasa itu dari ownerku, dia terus merangkul kita, kasih semangat buat kita untuk terus bekerja sesuai dengan porsinya kita, dan juga selalu mendukung kita untuk terus produktif meskipun keadaan lagi gambling kayak gini lah ya kita sebutnya gitu. Jadi meskipun kita bilang coffee shop kita sepi misalkan, tapi kita di situ dikasih keleluasaan untuk belajar mengeksplor lebih dalam terhadap kopinya sendiri. Jadi kita nggak ditinggal diam begitu saja, kita juga tidak bergantung kepada customer yang datang, tapi kita juga memanfaatkan waktu-waktu yang kosong itu atau waktu dimana customer yang nggak datang itu dengan terus ngulik tentang si kopinya. Jadi owner kita ini memberikan kebebasan kita untuk terus belajar di sela-sela kita sedang bekerja gitu. Itu berlaku di dua tempat aku bekerja itu ya. Oke. Terus dari segi peran manajemen dari dua tempat coffee shop ini masih itu kayak gimana sih? Gimana contohnya? Kayak misalkan manajemennya, misalkan apa ya? Ini masih ada peraturan itu masih tetap dilaksanakan apa enggak? Pengelolaannya tuh masih seperti biasa, udah pandemi atau masih ngikutin sebelum pandemi? Okay. Untuk regulasi di coffee shop itu ya, itu tetap berlaku dari yang sebelum
sama yang sesudah COVID ini, tapi memang di pas COVID ini ada tambahan-tambahan tertentu. Contohnya kita ya selalu menerapkan seluruh protokol kesehatan yang ada tentunya, dan owner-ownerku tuh selalu aware terhadap kesehatan kita tentunya. Jadi ya kita bilang sebelumnya ya mungkin kalau panas atau bersin-bersin dikit atau batuk-batuk dikit biasanya ya udah orang-orang biasa aja gitu kan. Nah kalau sekarang ini ada regulasi tertentu, ada aturan tertentu, kalau misalkan kita sudah merasa meriang gitu ya, atau kita sudah merasa kita capek atau batuk-batuk gitu, kita dianjurkan oleh owner kita untuk langsung swab test gitu. Dan itu juga mencegah teman-teman kita yang lain atau customer yang datang untuk tertular dari penyakit COVID-19 ini atau virus COVID-19 ini. Kalau dari segi ininya apa? Berarti itu di swab itu sudah fasilitas dari tempat itu atau kita bayar sendiri? Sebenarnya itu bayar sendiri sih, tapi ya mungkin ada keringanan yang diberikan oleh tempat-tempat tersebut. Ini kan udah hampir 2 tahun nih berlalu. Betul. Dan udah turun juga ya si ininya. Udah mulai longgar. Ada nggak menemukan yang sistem dari 2 coffee shop ini berkerubun banget nih? Terus sama satgas tuh ada satgasnya kayak melenceng dari si perasaan nggak apa-apa tapi kok ini dia repot banget gitu. Ada nggak yang resein si mengambil kesempatan? Kalau untuk kesana sih nggak ada ya, karena kita memang ngelihat juga kapasitas dari customer kita. Misalkan kalau kita lihat di dalam ini sudah penuh gitu ya, di dalam coffee shop sudah penuh, ya kita juga nge-stop dulu customer lain untuk datang gitu. Nah kalau misalkan masalah satgas gitu kita nggak pernah ada masalah, karena ya mungkin kelihatannya dan memang terjadinya adalah kita tetap mematuhi protokol kesehatan itu yang dianjurkan oleh pemerintah. Nggak ada sih masalah-masalah tentang satgas gitu mah. Kalau hubungan antara atasan yang owner benerannya itu gimana? Dari 2 tempat ini ya? Oke. Kalau dari 2 tempat ini ada perbedaan sebenarnya ya. Dua-duanya menunjukkan sebagai atasan yang baik, dua-duanya juga menunjukkan sebagai atasan yang aware terhadap anak-anak di bawahnya lah ya kita sebutnya. Tapi mereka punya style yang berbeda-beda tentunya. Mereka punya gaya kepemimpinannya masing-masing. Kalau untuk di tempat yang satu dia itu lebih kepada membebaskan kita untuk mengeksplor apapun yang kita pengen tahu tentang kopi, tentang minuman. Kita boleh R&D sesuka kita boleh bikin menu, kita boleh ngulik lah ya di dalam situ. Kita dikasih kebebasan dan juga dikasih juga jatah untuk kita membuat satu menu per harinya. Di coffee shop satu lagi juga sama sebenarnya kayak gitu, tapi di coffee shop satu lagi kita ini lebih diarahkan kepada tidak hanya membuat di dalam untuk coffee shop kita aja nih menu-menunya, tapi mereka juga mengajak atau merangkul kita untuk ikut championship kopi. Jadi mereka membukakan jalan untuk kita bertarung lah ya kalau bahasa ininya mah ya, untuk mencoba mengukur diri di luar gitu ya, mengukur kemampuan kita di luar gitu. Jadi kita dibukakan pintu selebar-lebarnya untuk ikut kayak pertandingan kopi gitu, pembuatan manual kopi ataupun yang lain-lainnya gitu. Dari 2 tempat ini tuh sangat support banget iya. Karyawan-karyawannya ya. Support banget sih, karena kita tahu juga bahwa kondisi gini nggak mudah. Untuk mendatangkan customer pun juga nggak mudah ya di zaman ini. Jadi dua-duanya ini, maksudnya 2 coffee shop ini mereka pegang erat-erat nih si karyawan-karyawan bawahnya untuk bisa terus mempertahankan si coffee shop ini. Apalagi kan kalau di Bandung sendiri banyak coffee shop yang buka padahal ini masih COVID gitu ya. Nah itu juga menjadi salah satu alasan kenapa owner-owner kita ini terus memberikan perhatian khusus lah buat anak-anaknya gitu. Ini terima kasih Kak Saska sudah menyempatkan waktunya. Iya, terima kasih juga ya. Iya, nanti datang ya main. Oh iya nggak apa-apa.
Makasih ya. Ya, Makasih. makasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.